Entah benar atau tidak, tapi aku sering merasakan hal-hal yang aneh di sekitarku. Sebut saja namaku Eni. Aku lahir dari keluarga campuran Jawa dan Kalimantan. Ibuku dari Jawa, sedangkan ayahku asli dari Kalimantan. Aku sendiri bekerja di sebuah perusahaan ternama di kotaku, di kota Kudus, Jawa Tengah. Sebuah perusahaan yang sampai sekarang ini aku masih ngantor di dalamnya. Aku sangat beruntung mempunyai rekan-rekan kerja yang baik kepadaku. Mungkin karena kita sama-sama senasib seperjuangan di dalam perusahaan tersebut. Sering kita makan-makan bareng dengan teman-teman sekantor, saling bercanda dan bergurau. Dari mulai rekan-rekan yang seumuran hingga yang jauh di atasku, tapi kami selalu kompak dalam bekerja. Entah kenapa yang kurasakan dari diriku, banyak teman-teman yang suka dan simpati kepadaku. Seperti ada daya tarik yang entah aku juga tak tahu kenapa. Yang pasti dari dulu, dari aku masih masuk kerja, ada saja dan banyak yang suka dan simpati kepadaku. Dari mencari perhatian, lirik-lirik dan sweet-sweet. Aku hanya bisa bersyukur banyak disukai dan disenangi teman dan orang-orang di sekitarku. Aku sih pede-pede aja, karena menurutku, aku memang cantik, manis, dan murah senyum. Aku sadar kalau aku itu sebenarnya penakut. Penakut dengan namanya hantu, setan, atau memeti. Kalau lagi mendengar cerita-cerita tentang hantu dan misteri, pasti aku akan merinding dulu. Tapi aslinya aku juga kadang gak takut-takut amat. Pernah suatu ketika, ada karyawan baru, karyawan serabutan di kantor kerjaku. Dulu sebenarnya dia pernah beberapa bulan bekerja, terus kontraknya habis dan kini dia kerja lagi di kantorku. Masih sama sebagai karyawan lepas serabutan. Karena aku orangnya baik, maka banyak karyawan baru juga yang mudah mengenalku. Sebut saja, karyawan lepas itu adalah Mas Agus. Mas Agus orangnya baik dan rajin bekerja dan senang membantu. Suatu sore saat aku masih di kantor dan baru beres-beres mau pulang, saat itu Mas Agus yang habis absen dan membersihkan ruangan kantor tiba-tiba mengatakan, "Mbak, di kanan kiri Mbak Eni ada yang menjaga." Sontak aku pun kaget mendengar kata-kata Mas Agus. Aku yang agak penakut jadi merinding sendiri. Aku pun menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi aku tak melihat siapapun juga. Mas Agus hanya tersenyum melihat aku yang lagi bingung. Mas Agus kemudian mengatakan kalau yang menjaga aku memang tidak terlihat oleh mata awam. Karena penasaran aku pun bertanya pada Mas Agus, seperti apa sih kodam yang mendampingi? Mas Agus memang memiliki kelebihan dapat melihat makhluk-makhluk astral dunia lain. Mas Agus kemudian mengatakan ada beberapa makhluk astral yang selalu mengikutiku. Ada yang berwujud perempuan, laki-laki bersorban, dan juga ada yang berwujud harimau. Aku jadi teringat kata budeku yang dulu pernah berkunjung ke Jawa. Beliau pernah mengatakan kalau aku ada yang ngikutin. Pada saat itu aku hanya berpikir Bude lagi bercanda. Tapi bisa jadi sih, karena budeku dan omku juga memiliki kelebihan di bidang supranatural yang berasal dari garis keturunan Kalimantan. Tapi saat itu budeku bilang, "Jangan takut, tidak apa-apa." Entah kodam itu berasal dari mana, atau dari terah leluhur ayah, aku juga tak tahu. Aku juga tak ambil pusing dengan hal itu. Aku hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menjagaku. Karena kita harus yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hanya itu yang aku yakini dan aku pegang sampai sekarang. Pernah suatu malam aku bermimpi saat aku tidur. Saat itu sore menjelang malam. Hujan rintik-rintik seperti biasa aku pulang kerja dari kantor. Dan pada saat itu aku sampai di sebuah jalan di depan suatu masjid. Aku melihat ada seorang kakek tua bercaping, berjenggot putih. Entah karena apa aku tiba-tiba berhenti. Dan kakek tua itu kemudian menghampiriku. Kakek tua itu tiba-tiba memberikan sesuatu kepadaku dan ditaruhnya suatu benda kecil di telapak tanganku. Benda kecil itu berupa keris kecil. Kakek tua itu hanya berpesan agar aku menjaganya. Entah apa maksud dari kakek tua tersebut yang tiba-tiba kemudian menghilang saat aku menganggukkan kepala. Aku pun terbangun dari mimpiku dan aku masih bingung dan teringat akan mimpiku itu. Mimpi yang seperti nyata. Aku masih terbengong di atas ranjangku, mengingat isi mimpiku itu. Dalam hati aku hanya bisa bertanya, apa yang dimaksud dari mimpiku itu? Atau itu hanya bengat tidur? Entah itu benda pusaka atau apa, aku juga tak tahu. Tapi aku pernah membaca tentang hal mimpi, mendapat sebuah keris. Ada beberapa versi sih. Ada yang mengatakan kalau mimpi mendapatkan keris akan mendapatkan suatu, entah ilmu atau kewibawaan. Ada juga yang mengatakan mimpi mendapatkan sebuah keris akan mendapatkan anak. Dan kebetulan akhirnya aku memiliki satu orang anak laki-laki. Anak laki-laki kesayanganku. Udah aku orangnya penakut. Punya rumah juga malah dekat kuburan. Ternyata belakang rumahku adalah kuburan. Aku sendiri paling takut kalau mau ke ruang belakang, mau ke dapur dan ke kamar mandi. Butuh ekstra keberanian untuk pergi ke sana. Padahal di rumahku sendiri. Entah apa karena aku yang penakut, atau memang aku yang gak berani, alias takut juga intinya. Memang sering terdengar suara-suara aneh yang bisa bikin merinding dan deg-degan. Suara-suara yang sering muncul di saat malam mulai tiba. Aku yakin itu pasti suara-suara dunia malam, dunianya para makhluk astral. Untung aku selalu rajin sholat, jadi selalu yakin Allah selalu menjagaku. Pernah suatu malam aku melihat suatu bayangan berkelebat di belakang saat aku lagi masak nasi goreng sambal teri. Dak-dikduk jantungku berdetak cepat antara berani dan tidak. Aku berusaha memberanikan diriku. Karena rasa penasaranku, aku pun melangkah membuka pintu. Dan betapa terkejutnya aku ketika sosok bayangan itu tampak melompat dan terdengar suara. Hampir copot rasanya jantungku. Ternyata hanya kucing. Akhir-akhir ini aku juga merasakan ada lagi seperti yang menjagaku dan mendampingiku. Entah itu perasaanku saja atau memang ada, tapi aku merasakan aura yang lebih adem dan tenang. Aku merasakan kalau sosok itu selalu ada tapi tak menggangguku. Semoga dia sosok yang baik. Aku hanya yakin dia ikut menjagaku. Pernah suatu malam aku bermimpi bertemu dengan sosok tersebut. Dalam mimpiku, aku melihat sosok laki-laki tampan berambut panjang dengan tersenyum tipis dan memberiku isyarat untuk jangan takut, dan malah mengatakan agar aku selalu menjaga sholatku, agar aku selalu mendekat pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini hanya sebentar, hanya sementara. Dunia hanya ujian, dan kelak akhiratlah tempat yang kekal. Aku selalu teringat akan wejangannya, agar aku selalu mengisi hidup di dunia ini dengan kebaikan, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Dan yang paling kuingat adalah
jangan pernah meninggalkan sholat. Wallahu alam. Semoga Allah selalu menjagaku. Hidup hanya sekali, isilah dengan kebaikan, dan jangan lupa untuk bahagia. Amin. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.